Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridillah wa li syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika astata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membangunkan kita dari tidur kita untuk menunaikan sahur di bulan Ramadan ini. Kemudian kita dituntun oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju mushola An-Nur yang kita cintai ini untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk sahabatnya, para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang zakat. Nah, lalu setelah zakat itu dikumpulkan oleh amil, oleh panitia, kemana akan ditasarufkan, kemana akan didistribusikan. Nah, dalam hal ini ya sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dicantumkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil.
Sesungguhnya zakat-zakat itu perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, as-shadaqah, ya, zakat itu bisa, kalau di dalam Al-Quran banyak disebut, ada infak, ada shadaqah, ada zakat. Nah, dalam hal ini di surat At-Taubah ayat 60 ini Allah menyebutkan as-shadaqat, tapi yang dimaksud adalah zakat, ya. Jadi sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dipujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Ya, jadi sudah diplot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa sih yang berhak untuk menerima zakat itu sendiri. Namun di sini nanti ada pembahasan yang dimaksud dengan fuqara, fakir, dimaksud dengan miskin bagaimana, amil bagaimana. Nah, ya, itu nanti ada penjelasan. Perihal jumlahnya, para ulama berselisih pendapat dalam dua masalah. Yang pertama, bolehkah zakat itu diberikan kepada satu golongan saja di antara 8 golongan tersebut? Ya, karena 8 itu ya mungkin kalau jumlahnya banyak bisa tercover. Tapi kalau jumlahnya sedikit, nah bagaimana? Apakah harus sama dari 8 itu, 8 bagian itu bagiannya sama? Yang kedua, atau harus diberikan kepada 8 golongan tersebut secara merata. Contoh, dalam pengumpulan zakat kita mendapatkan 100 juta umpamanya. Apakah dalam pembagiannya itu dibagi 8 kelompok ini secara rata atau ada skala prioritas? Nah, nanti akan dibahas. Kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sang imam atau penguasa, yakni imam, yakni yang mengelola pemerintah, boleh memberikan zakat khusus kepada satu golongan saja atau lebih jika situasi dan kondisinya menuntut seperti itu. Jadi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, seorang penguasa yang mengatur zakat ini boleh untuk menasarufkan hasil daripada pengumpulan zakat ini kepada satu golongan saja, karena memang kondisinya menuntut seperti itu. Itu menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, ya, zakat tidak boleh diberikan kepada golongan tertentu, melainkan harus diberikan kepada 8 golongan secara menyeluruh, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 60 surat At-Taubah tadi. Jadi menurut Imam Syafi'i tidak setuju pendapat dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Silang pendapat tersebut karena ada pertentangan antara lafaz dan makna dalam ayat tadi. Dari segi lafal, pengertian ayat tersebut menuntut zakat dibagikan kepada seluruh golongan. Sementara dari segi makna, ayat tersebut menuntut bahwa zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Penyebutan 8 golongan dalam ayat tadi hanya untuk membedakan jenis-jenis golongan, bukan untuk mengharuskan agar diberikan kepada semuanya. Pendapat pertama lebih tepat secara tekstual, dan pendapat kedua lebih tepat secara kontekstual. Imam Syafi'i memperkuat pendapatnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari As-Sodai. Inna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam an yu'tiyahu minas sadaqah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah lam yarda bi hukmi nabiyyin
wala ghairihi fi sadaqat hatta hakama fiha fajaza'aha samaniyata ajza fa in kunta min tilkal ajza a'taituka haqqaq. Ada seseorang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberi zakat. Beliau bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah tidak rela atas keputusan seorang nabi dan lainnya tentang zakat sebelum dia memutuskannya. Dia membagikannya untuk 8 golongan. Jika kamu termasuk dari golongan-golongan tersebut, tentu aku akan memberikan hakmu. Jadi ada seseorang datang kepada Rasulullah untuk meminta hak. Maksudnya ini belum tentu orang yang datang ini termasuk 8 golongan atau tidak, berhak atau tidak. Namun dia menghadap kepada Rasulullah kemudian minta, ya Rasulullah, aku minta bagian dari zakat. Tunggu dulu, ya Rasulullah, kamu ini termasuk orang yang berhak menerima zakat atau tidak? Karena Allah sudah menurunkan ketentuan yang ada dalam 8 kriteria tadi, 8 golongan tadi. Apakah kamu termasuk? Kalau memang kamu itu termasuk dari mereka, ya kamu akan diberi haknya. Nah, seperti itu dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Dawud tadi. Nah, kemudian apakah orang-orang mu'alaf masih tetap berlaku sampai sekarang? Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disebut dengan mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru memeluk agama Islam. Lawannya adalah mukallaf. Jangan salah sebut, mukallaf itu orang yang sudah memeluk agama Islam sudah lama, mukallaf. Al-mu'alaf baru. Jadi di sini hatinya masih lemah dalam mengimani agama Islam. Menurut Imam Malik sudah tidak berlaku zaman sekarang. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah masih tetap berlaku sampai sekarang jika memang dipandang perlu oleh imam. Maksudnya imam di sini adalah penguasa yang kemudian diwakilkan kepada pengelola zakat, yakni amil. Karena amil itu ditunjuk oleh penguasa. Penguasa di sini adalah dari pemerintah, dari negara. Maka ketika ada panitia pengumpul zakat, kok tidak ada rekomendasi, tidak ada SK dari pemerintah setempat, maka di situ hanya berhak untuk mengumpulkan, tapi tidak berhak untuk membagikan. Nah, ini perlu dibedakan karena saya mengamati di luar sana, contoh di masjid-masjid atau di musola, kemudian mereka membentuk panitia untuk mengumpulkan zakat, kemudian mereka juga mendistribusikan zakat itu. Padahal kalau menurut ketentuan amil itu harus mendapat rekomendasi surat mandat dari penguasa, dari pemerintah. Nah, tapi para takmir masjid musola membentuk panitia untuk mengumpulkan zakat, kemudian mendistribusikan sendiri. Nah, ini terkadang mereka mengambil inisiasi seperti itu. Nah, kalau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tadi, mereka bukan termasuk amil. Karena amil itu memang mengumpulkan zakat juga mengeluarkan zakat, tapi kalau tidak mendapat rekomendasi dari pemerintah, dia hanya sebagai panitia pengumpul zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mereka para mu'alaf ya, yang masih lunak hatinya mengenai Islam tadi,
menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, ada orang-orang yang melakukan haji agar mau masuk Islam atau memperjuangkannya. Ya. Dan silang pendapat ini bertolak dari persoalan apakah memberi zakat kepada orang mu'alaf itu khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersifat umum, yakni untuk Nabi dan juga untuk umatnya. Yang jelas mu'alaf bisa diberi oleh Nabi dan juga oleh umatnya. Lalu apakah sang imam boleh memberikan zakat kepada orang mu'alaf tanpa terikat dengan suatu kondisi, maksudnya kondisi lemah dan kondisi kuat? Menurut Imam Malik, sekarang ini orang-orang mu'alaf sudah tidak diperlukan lagi karena Islam sudah kuat. Inilah yang disampaikan oleh Imam Malik. Padahal walaupun Islam sudah kuat dan banyak orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam dengan harapan, oh ternyata masuk Islam itu diperhatikan, diberi hadiah, diberi zakat. Oh iya, karena memang Bapak Ibu banyak kisah orang-orang mu'alaf itu kemudian mereka dikucilkan dari keluarga, bahkan ada yang diputus hubungan keluarga, ada yang diputus hubungan kerja. Nah, ini mereka dalam memperjuangkan keimanannya memeluk Islam ini butuh perjuangan luar biasa. Ya, banyak ya. Sampai saat ini pun saya juga masih ada beberapa yang perlu dibantu mereka itu, karena memang ya tidak mudah bagi mereka untuk hijrah menuju Islam ya. Jadi ini memang butuh uluran tangan dari orang-orang Islam. Kalau kemudian mereka setelah masuk Islam dengan tantangan dikucilkan dari keluarganya, diputus hubungan kerjanya, mereka berjuang sendirian dengan keluarganya untuk menghidupi keluarganya tanpa ada perhatian dari Islam yang lainnya, kemudian menganggap Islam sekarang sudah kuat. Nah, ini perlu diluruskan. Nah, tadi kalau pendapat Imam Malik, Islam sekarang sudah kuat, sudah banyak Islamnya, jadi orang mu'alaf itu tidak perlu diperhatikan. Nah, ternyata kondisi di lapangan saat ini ya, saudara-saudara kita yang baru mu'alaf itu mereka berjuang untuk mencari maisha, mempertahankan keyakinannya yang baru ya, sampai rela diputus keluarganya, sampai rela diputus hubungan kerja. Jadi ini perlu diperhatikan. Maka menurut Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i sah-sah saja, dan menurut Imam Abu Hanifah tadi sah-sah saja mereka berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat para penerima zakat. Sifat-sifat yang membuat seseorang berhak menerima zakat ialah miskin, yang merupakan kebalikan dari kaya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 60 tadi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin al-ayah. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Para ulama berbeda pendapat tentang orang kaya, bagaimana yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat, dan apa yang dijadikan ukuran untuk orang kaya yang dilarang diberi zakat. Perihal orang kaya yang tidak boleh diberi zakat, mayoritas ulama menetapkan bahwa semua orang kaya tidak boleh menerima zakat, betul, kecuali untuk 5 orang yang telah ditentukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin illa li khamsatin, li gharin fi sabilillah, aw li amilin 'alaiha, aw li gharimin, aw li rajulin lahu jarun miskinun fa tasaddaqa 'alal miskini
fa'adal miskinu lil ghani. Tidak halal zakat untuk orang kaya kecuali 5, yakni yang berperang pada jalan Allah, atau yang menjadi amil zakat, atau yang mempunyai tanggungan utang, atau yang mempunyai tetangga miskin lalu diberikannya zakat itu kepadanya. Lalu orang miskin itu memberikan zakat kepada orang kaya. Nah, bagaimana pengertiannya? Ketika ada orang kaya, memang orang kaya tidak berhak. Mungkin Bapak Ibu untuk membedakan siapa yang miskin, siapa yang kaya. Nah, ini menurut Rasulullah, orang kaya itu orang yang memiliki harta yang mencapai nisab, yakni yang wajib mengeluarkan zakat, ya kaya. Kebalikan dari kaya adalah miskin, yakni hartanya, kekayaannya tidak mencapai nisab. Nah, dia berhak untuk menerima zakat. Nah, kalau sekarang ya pemerintah Indonesia ada tulisan itu, kalau di rumah, di dapur rumah jenengan kok masih ada gas, ya, tabung gas melon, ya jangan beranggapan jenengan kaya, karena di sana ditulis dalam tabung gas, ya, di tabung gas itu warna hijau melon hanya untuk orang miskin. Nah, ini Bapak Ibu, maaf jangan sampai kemudian, oh saya di rumah itu walaupun saya naiknya mobil tapi beli gas yang subsidi, gas yang melon 3 kilo, beli bensin pertalite padahal mobilnya mobil mewah. Nah, ini perlu, ini koreksi ya, perlu, karena pemerintah Indonesia mencabut subsidi dari orang-orang kaya. Nah, oh berarti kalau orang kaya mobilnya makanya Pertamax turbo, ya, Dexlite, ya, Pertamina Dex. Nah, itu bisa disebut kaya. Tapi kalau masih menggunakan subsidi, ya ini karena di hadis tadi yang hartanya belum mencapai nisab itulah masuk miskin, tapi yang hartanya sudah mencapai nisab dan dia mau mengeluarkan zakat berarti dia termasuk orang kaya. Nah, di sini perlu jadi pedoman, pegangan. Oh, aku kita masuk kaya apa miskin ya? Coba lihat di dapur tabung gas yang ada, tabung biru 12 kilo atau yang 3 kilo. Kalau 3 kilo, oh di situ ada tulisan hanya untuk